Jumpa lagi dengan Miss Erni, Miss Ayu, dan Miss Grace. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita akan beribadah bersama keluarga besar SD Immanuel. Baik anak-anak, mari kita memuji Tuhan, sebab Tuhan Allah kita yang besar atas kehidupan kita semua. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita akan pujian ini lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita berdoa. Tiada yang seperti Engkau di dalam kehidupan kami, sebab Kau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, ada bersama-sama dengan kami di dalam suka kami, di dalam duka kami, di setiap hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Allah yang ajaib. Sebentar kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari berkati kami semua, anak-anak yang di rumah diberkati Tuhan, dan kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, tentunya kita semua mulai dari pagi hari, siang hari, malam hari, bahkan setiap harinya kita percaya bahwa kita selalu berjalan beserta Tuhan dan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Betul. Untuk itu kita akan bernyanyi sebagai wujud bahwa kita mengungkapkan Tuhan itu selalu bersama-sama dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dari pujian kita, jalan serta Yesus. Semuanya bernyanyi ya. Jalan serta Yesus.
akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati kita, hidup kita, dan semua kesibukan kita tinggalkan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul bersama anak-anak, walaupun hanya melalui media ini, tapi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Biarlah firman yang akan kami dengar ya Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan dan terang dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan ya Tuhan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak pasti tahu, ini apa? Ini adalah Alkitab. Nah, Alkitab ini kita gunakan untuk apa anak-anak? Pintar. Kita gunakan Alkitab ini untuk kita tahu, untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, anak-anak, di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya bahwa tulisan di dalam ini kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, bahasa apa? Bahasa Yunani, yaitu Theopneo, artinya bahwa ini adalah nafas Tuhan, ya. Ini adalah kuasa Tuhan. Jadi Alkitab, semua tulisan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu diilhamkan Tuhan. Kepada siapa? Kepada 70 orang yang menerjemahkan dulunya dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Itu biasa disebut dengan Septuaginta, atau 70 orang yang menerjemahkan Alkitab ini. Mereka menerjemahkan tanpa ada yang berbeda. Itu karena apa? Karena Alkitab adalah ilham dari Tuhan, adalah nafas Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan di antara mereka tidak ada yang salah satu iota pun firman Tuhan katakan. Ya, kita tidak bisa menambah dan mengurangi firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini sangat bermanfaat untuk kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mengajar, ya. Kita sebagai orang tua tidak saja mengajar kepada anak-anak kita, atau sebagai guru tidak saja mengajar kepada anak-anak kita atau anak sekolah atau murid-murid kita, tapi kita perlu mengajar diri kita sendiri, ya. Mengajarkan kepada diri kita sendiri. Setelah itu baru kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Ada dampak, ya. Ada perilaku, ada contoh yang anak-anak bisa ikuti. Untuk itu firman Tuhan terlebih dahulu kita harus membaca, merenungkannya di dalam kehidupan kita, karena firman ini bermanfaat, ya. Dia akan hidup kalau kita melakukannya, dan roh Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita, ya, untuk memperbaiki kelakuan anak-anak, memperbaiki, ya. Kalau di terjemahan yang lain, karena ini Alkitab yang kita pegang saat ini adalah terjemahan yang baru, terjemahan baru. Ya, ada yang terjemahan lama, terjemahan 58 dan lain sebagainya, banyak versinya. Tapi firman Tuhan yang saat ini kita bersyukur, kita masih bisa membaca firman Tuhan untuk apa? Untuk kita mencintai Tuhan kita, untuk kita mengenal Tuhan kita. Kalau kita dengan orang tua kita, kalau kita mau minta sesuatu sama orang tua, ya, kita mau minta sesuatu, tapi kita nggak mau ngomong sama orang tua kita. Padahal kita pengennya, dibeliin pizza supaya makan enak, tapi kita nggak mau ngomong sama orang tua. Apakah orang tua tahu isi hati kita? Tidak mungkin tahu kalau kita tidak mau
memberitahu kepada orang tua kita. Begitupun dengan Tuhan. Apa isi hati kita? Kita kasih tahu ke Tuhan. Dan kita mau mengenal Tuhan lebih dekat lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Ya. Kita bersyukur suatu saat nanti firman Tuhan Alkitab akan hilang. Dan Alkitab mungkin kita tidak akan bacanya lagi. Tapi saat ini, mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mengenal Tuhan kita melalui surat Tuhan yang Tuhan sudah ilhamkan kepada kita, yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang menerjemahkan, dan kita bisa merenungkannya bersama-sama. Anak-anak, kita mencintai Tuhan dengan cara apa? Tadi dengan membaca Alkitab. Dengan cara apa lagi kita mencintai Tuhan? Seperti hukum yang terutama. Apa di dalam Matius 22 ayat 37? Minggu kemarin Miss Wulan masih singgung tentang hukum yang terutama. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, akal budimu, ya, dengan segenap jiwamu. Itu hukum yang pertama. Jadi hukum yang pertama ini adalah kita mencintai Tuhan, bukan mencintai dunia ini, bukan mencintai apa yang kita miliki saat ini. Oh, mungkin saya punya rumah yang bagus, saya punya sepeda yang bagus. Anak-anak ingat bahwa pertama kita harus mencintai Tuhan kita. Nah, untuk itu mari kita belajar satu tokoh Alkitab. Satu tokoh Alkitab. Dia berasal dari Tanah Uz. Dia sangat taat pada firman Tuhan. Dia sangat jujur. Hidupnya saleh. Ya. Dan satu, dia mencintai Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Siapa itu anak-anak? Dia adalah Ayub. Nah, anak-anak, tokoh Alkitab ini, Ayub, satu hal yang dia pegang, yaitu dia mencintai Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Suatu hari ada iblis yang datang. Ya, kita tahu iblis itu siapa? Dia yang menggoda kita. Dia yang menggoda kita saat kita sedang belajar dengan baik. Dia datang. Jangan, gak usah belajar. Nanti gak asik kalau belajar. Mending kamu bermain, bahagia. Itu benar? Itu adalah iblis yang mau menggoda anak-anak Tuhan. Untuk itu iblis datang kepada Ayub. Dia datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia datang, Tuhan, saya melihat anakmu Ayub itu di dunia, dia punya banyak harta yang Tuhan sudah kasih kepada dia. Tuhan berikan anak-anaknya, Tuhan berikan dia harta yang banyak, domba, kambing domba beribu-ribu, ada banyak. Tuhan, saya mau menggoda dia. Tuhan bilang apa? Coba saja kau menggoda dia. Dia tetap mencintai saya. Dia akan tetap dengar kepada saya. Dia tidak akan tergoda walaupun kau menggoda dia. Akhirnya apa? Iblis pergi menggoda Ayub. Dan apa yang terjadi? Semua kambing domba Ayub sedang menikmati dan mau melihat keajaiban Tuhan. Tapi datanglah siapa? Datanglah pembantunya, kasih tahu bahwa domba-dombanya sudah mati. Ada api yang turun dan membakar semua harta milik Ayub. Dan juga anak-anaknya. Ada berapa anak-anak Ayub? Ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Semuanya meninggal. Mereka sedang berpesta-pesta menikmati berkat yang Tuhan kasih. Akhirnya apa? Mereka tertimpa oleh bangunan itu dan meninggal semuanya. Tidak ada lagi yang hidup. Ayub, apa yang terjadi dengan Ayub? Apakah Ayub menyesal? Apakah Ayub mengutuki Tuhan? Tidak, dia tidak mengutuk Tuhan. Apa yang dia katakan? Saya keluar dari rahim ibu saya dengan tidak membawa apapun, dan saya akan kembali kepada Tuhan dengan tidak membawa apapun. Karena itu kita
artinya bahwa kita harus mencintai Tuhan terlebih dahulu, bukan mencintai harta. Kalau saja Ayub mencintai hartanya, mungkin saja dia akan marah sama Tuhan, mungkin saja dia akan menangis kepada Tuhan. Tapi Ayub tidak. Dia katakan bahwa semua yang saya miliki itu tidak ada artinya. Itu adalah milik Tuhan. Karena ketika saya datang di dunia, saya tidak bawa apa-apa. Dan saya kembali kepada Tuhan saya juga tidak membawa apa-apa. Untuk itu, untuk apa harta ini? Tidak ada artinya bagi saya. Yang penting saya mencintai Tuhan saya. Dan yang kedua, iblis datang lagi. Untuk apa? Memberikan penyakit kepada Ayub dengan bara yang busuk dari ujung kaki sampai ke kepalanya. Tapi apa yang Ayub rasakan? Istrinya mengatakan, ayo tinggalkan Tuhanmu, kutuki Tuhanmu, matilah, tidak usah lagi ikut Tuhanmu. Ayub katakan apa? Kamu jangan pernah berkata seperti itu, karena saya mau yang buruk, yang apa sekalipun, semua yang buruk, saya tetap mencintai Tuhan saya. Itulah anak-anak Tuhan, itulah iman anak-anak Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Karena itulah hukum yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, akal budimu, jiwamu. Dengan apa? Kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kita bisa bersama-sama berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kita, menjadikan terang dan pelita bagi kaki kita, sehingga kita selalu memuliakan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat diri kami ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang perlu firman-Mu ya Tuhan setiap hari, sehingga kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan dengan terang yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami, dan kami menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke anak-anak, demikian ibadah hari ini. Sampai jumpa.